yang bertujuan pertemuan presiden hubungan antar agama, dan di sini hadir juga sekretaris dari Dewan Pertemuan Presiden, Profesor Dr. Mas Guri Abdillah, kemudian Bapak Dr. Naska Amarullah, Kepala Biro Data dan Informasi, kemudian Untung, kemudian saudara Silahati, kemudian saudara Sahlan, dia nggak pernah susah itu Sahlan itu. Kalau itu kan rombongannya Pak Anu aja. Ya. Saya diinformasi bahwa pengurusnya akan hadir, akan bertemu, akan memberikan informasi yang sangat penting dalam rangka pembangunan monumen daripada perjuangan ulama Indonesia. Dan mudah-mudahan monumen ini mempunyai arti yang besar. Saya mengutip beberapa peristiwa. Saya pernah mengemukakan tentang kebangkitan Islam di Indonesia. Saya bagi dua, kebangkitan Islam pertama itu ketika terjadi perjuangan melawan Belanda. Ya, akhirnya di Ponorogo, kemudian Imam Bonjol, Geger Cilegon, yang pemberontakan Banten itu, kemudian lain-lain. Udah cahayanya udah. Nah itu Profesor Sartono Kartodirjo menyebutnya sebagai religious revival, kebangkitan agama. Tapi saya menyebutnya itu Islamic revival, kebangkitan Islam. Nah, kebangkitan Islam itu kemudian yang menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional. Ya, itu akhir abad ke-19. Akhir abad ke-19 itu lahir kebangkitan Islam. Kemudian pada awal abad ke-20 menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional dan perlawanan, dan gerakannya politik, dan kemudian melahirkan Indonesia Merdeka. Nah, kemarin ini saya buat satu tesis baru tentang kelahiran kebangkitan Islam kedua. Nah, kebangkitan Islam kedua itu dimulai dengan pengembangan ekonomi syariah 100 tahun kemudian, akhir abad ke-20, tepatnya 1990, jadi 1988, jadi 100 tahun. Jadi saya mau mengutip hadis bahwa innal hadhil ummah fi kulli rasi mi'ati sanatin mujaddidun yujaddidu amra diniha. Jadi tiap 100 tahun itu di umat ini ada pembaharu yang melakukan pembaharuan terhadap agamanya. Nah, momentum itu saya gunakan kebangkitan Islam kedua itu akhir abad ke-20, ketika Majelis Ulama merekomendasikan lahirnya bank syariah, kemudian menjadi gerakan ekonomi syariah. Jadi kalau kebangkitan Islam pertama itu gerakannya politik, ya sasarannya itu adalah Indonesia Merdeka. Yang kedua ini gerakannya itu ekonomi, membebaskan Indonesia dari sistem ekonomi kapitalis ribawi. Sasarannya adalah Indonesia sejahtera. Indonesia sejahtera lahir dan batin. Kira-kira begitu anunya itu. Jadi ada sambungannya. Dan
kira kita mulai momentumnya itu pada saat sekarang, dan sekarang sudah wujud, sudah. Karena itu saya diberi gelar doktor honoris causa dalam ekonomi syariah. Saya mau menciptakan fatwa-fatwa yang menjadi landasan, kemudian penerapan fatwa-fatwa itu tatbikisasi, kemudian juga regulasi-regulasinya takmimisasi, dan kemudian juga pengembangannya. Ini barangkali satu apa. Jadi momentum-momentum itu penting. Nah, saya lihat di sini juga ada momentum penting yang terjadi ini bagian dari kebangkitan Islam pertama, saya kira ini Laskar ini. Ya, jadi itu yang menginspirasi kebangkitan nasional pertama. Nah, ini memang harus jadi di Jakarta ini juga banyak tempat yang seperti itu. Saya pernah diundang di Kramat Jati. Itu ada namanya Tapak Sunan. Di situ ada kampung namanya Tapak Sunan. Sekarang jadi pesantren. Ternyata pernah disinggahi oleh Maulana Syarif Hidayatullah di situ. Dia pernah tinggal berhenti di situ, kemudian bekasnya itu disebut Tapak Sunan. Tapi itu belum muncul, itu belum di apa. Tapi sudah ada jadi pesantren. Nah, yang membuat pesantrennya itu orang Cirebon juga. Kiainya dari Cirebon juga. Dia yang rupanya melanjut itu. Karena itu saya ini memberikan apresiasi ya apa yang digagas oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin untuk membuat semacam monumen. Ya, dan saya kira itu menjadi penting supaya generasi sesudah kita tahu bahwa ada gerakan-gerakan ya, terutama dalam kita memerdekakan negara ini. Sebenarnya siapa sih yang sebenarnya berjuang itu siapa? Di mana asasnya, bekas-bekas perjuangannya itu, sehingga orang tidak mudah mengklaim oh ini perjuangan kami, perjuangan siapa, perjuangan siapa. Barangkali itu saya terima kasih. Selanjutnya saya persilakan saudara Munawar Fuad untuk menyampaikan dua objeknya gagasan-gagasannya atau bisa nggak sekaligus dua, satu dua. apa namanya itu, apa dan mengapanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karim wa sallallahu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram Ayahanda Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati, juga guru saya Profesor Dr. Mashkuri Abdillah, Sekretaris Wantim Pres, dan jajaran yang berkenan hadir bersama Pak Kiai sebagai Ketua Wantim Pres. Kami mengaturkan terima kasih Pak atas perkenan Bapak secara resmi di lembaga tinggi negara ini dapat menerima kami dari kampung namanya Babakan Kaum Cibarusa. Kalau pakai Babakan Kaum menurut para sesepuh itu ada artinya seperti Jatinegara Kaum. Memang itu biasanya masjid tuh. betul Pak. Kauman. Kami hadir dengan beberapa pengurus DKM yang inti. Mohon izin kami perkenalkan yang paling sepuh Pak, yang PJ Haji ini jimat kami yang paling tua, Pak Raden Haji Ajidin. Jadi di sana pakai inisial R semua Pak. Di sana itu. Kemudian di sebelah
sekretaris DKM kami, Bapak Yedi Mulyadi, Raden Yedi Mulyadi. Lalu saya mulai dari yang Pak Haji Nandang, ini bendahara kami. Lalu Pak Wakil Ketua DKM, Bapak Ahmad Kosasi, Raden Ahmad Kosasi, MPD. Lalu Bapak kami Sundang Adi dari TNI ya, pensiunan TNI Pak beliau. Kemudian ada Ustaz Raden Juwaini yang dekat Pak Kiai, Pak Haji. Nah ini yang khusus Pak Kiai Haji Jamaluddin Nawawi, putra dari Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Beliau bukti sejarah berdirinya pesantren tertua di Bekasi, namanya Pesantren Al-Baqiyyatus Sholihat, putra kandung tokoh Laskar Hizbullah Sabilillah. Kiai Haji Ma'mun Nawawi bukan hanya berjuang, pernah dipenjara berkali-kali. Dan alhamdulillah di Bekasi ini di zaman Presiden SBY lah, berkat bantuan Pak Kiai Ma'ruf juga, seorang pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali dinobatkan sebagai pahlawan. Di masa kepala negara sebelumnya sulit sekali Pak. Tapi sesungguhnya perjuangan Kiai Haji Ma'mun Nawawi lebih bersifat lahir batin fisik, dan beliau banyak menulis buku-buku Pak. Karena juga merujuk kepada Al-Mukarram Kiai Ma'mun Nawawi Tanara yang Pak Kiai berada di sana sebagai keluarga besar. Nah, yang kedua, kami juga menghadirkan seorang arsitek, Pak Dr. Insinyur Kamal Arif, serta tim dari Bandung. Beliau arsitek yang saat ini melestarikan sejarah Aceh pasca tsunami, Pak. Jadi kami memang mencari berkali-kali siapa arsitektur untuk memuliakan sejarah perjuangan para ulama. Intinya begitu. Kami mohon izin ada 2 presentasi Pak. Pertama yang sifatnya value nilai, yang kedua desain Pak, resmi. Ada salam khusus Pak dari jamaah masjid yang dari dulu hidup dan berkembang di situ, Pak Dr. Mulyaman Haddad. Salam ke Pak Kiai sebagai guru kami, katanya. Beliau ini sampaikan menjadi sponsor utama di pembangunan ini. Begitu. Oh iya. Mohon izin ke Pak Kiai. Mulyaman. Kalau jika, Iya Pak. Angkatan saya di sini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, besok saya mungkin malam minggu kalau puasa di rumah Pak Mulyaman. Iya Pak. Karena kita akrab, kita dekat sekali dengan beliau. Baik Pak, yang pertama kami sampaikan, Cibarusah ini di Kabupaten Bekasi, bagian Jawa Barat. Fakta sekarang di Bekasi menjadi daerah kawasan industri terbesar se-Asia, bahkan di dunia. Investor terbesar, pemula, dan sangat menentukan untuk Jepang. Kami kok tidak tahu ketika di Jombang, di Jogja, Kiai Muhammad Muzadi, waktu itu Kiai Abdullah Abbas almarhum menyebut ketika saya bilang saya Legend Ansor dari Cibarusah, itu mulai diceritakan Pak, Cibarusah itu apa. Belum lama ini waktu 100 tahun Kiai Wahid Hashim, Tempo menulis headline Laskar Allah dari Cibarusah. Saya kenalkan ini, mohon maaf, ini Ketua Ansor sebelah sana, Kabupaten Bekasi, Mas Arif. Terus pembina Ansor, Sekretaris NU Bekasi, dan Sekretaris MUI, Pak, ini Pak Soleh. Jadi kami pernah mendeklarasikan ketika kami jadi Sekjen Ansor untuk pembangunan monumen ini, Pak. Lalu kami masih mencari bukti sejarah. Kami juga ketemu dengan karya akademiknya Profesor Dr. Masyuri Abdillah, Pak. Ini sudah di promote kemana-mana, adanya Laskar Hizbullah Sabilillah juga. Dan ketika kami berkomunikasi dengan TNI, Dandim itu sudah menyematkan prasasti di sana. Kemudian juga Danrem. Dengan keyakinan berbekal seperti itu, kami mencari hamba Allah yang di mana yang berkenan untuk membantu kami. Ketemulah Pak Kamal Arif, beliau adalah arsitek yang tidak diragukan. Jadi sampailah kami pada kesimpulan bahwa kami harus patuh kepada Pak Kiai Ma'ruf Amin selaku Antim Pres. Ini pertama kali Pak kami keluar itu dengan full tim, bahwa kami ingin memuliakan jejak ulama. Salah satu spesifik dibanding yang Pak Kiai tadi sebutkan mungkin adalah poin-poinnya. Satu, bahwa di zaman penjajahan itu sebuah bangsa Jepang
bersatu dengan ulama. Yang kedua, dalam fakta sejarah yang kami temukan, ketika peta dibentuk, para ulama menolak dan kemudian membuat Laskar Hizbullah Sabilillah dengan semangat Hizbullah minal iman. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena beliau tidak akan meninggalkan pesantren, menitahkan Kiai Wahid Hashim memimpin latihan perang pertama kali berjumlah 500 orang yang dibuka pada tanggal 28 Februari 1945 untuk menyiapkan kemerdekaan dan menyiapkan perlawanan agresi perang di Surabaya melekatlah 10 November. Itu ternyata menurut informasi sejarah yang kami dapatkan dimulai dari masjid ini, Kampung Babakan Cibarusah. Di sana ada pidato jenderal dari Jepang yang menyatakan kerjasama tentara Jepang dengan para ulama akan melahirkan kemerdekaan. Nah, dari situlah kemudian kami mulai melacak jejak sejarah tersebut dan sampai pada komitmen bersama kami bertemu dengan pemerintah daerah, DPR, dan beberapa pengusaha di kawasan industri. Para pengusaha Jepang, Bapak Kiai yang paling banyak di sana itu juga memberikan dukungan. Nanti akan tampak pada penerjemahan yang akan dilukiskan oleh Pak Kamal Arif. Nanti mungkin akan ditambah oleh Pak Kiai Jamal dan yang lain-lain. Jadi kami selain bersilaturahmi memohon kesediaan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Watimpres atau selaku pribadi imamnya para ulama untuk memberikan nasihat, saran kepada kami bagaimana kami mewujudkan ini. Menurut rencana kami, Bapak, pada tanggal 17 Agustus tahun ini kami akan deklarasi di masjid, nanti seluruh jamaah ikut menandatangani. Proses Jumat 17 Agustus Ramadan ini. Kemudian pada 15 November bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November dan 1 Muharram kami akan meletakkan batu pertama. Kami mohon Pak Kiai berkenan menyempatkan waktu hadir, karena pada saat itu juga kami ingin mengundang Pak salah satu tokoh juga dari Ketua MPR dan Ketua DPR. Lalu berikutnya pada tanggal 28 Februari di hari deklarasi puncak pelatihan itu terjadi, kami ingin mengundang para ulama, pentolan-pentolan generasi Laskar Hizbullah Sabilillah se-Indonesia, Bapak, dengan mengundang Bapak Kasat, karena ini kaitannya dengan TNI, yaitu Bapak Jenderal TNI Pramono Anung. Dan nanti puncaknya, ini yang tahu Pak Kamal berapa lama proses ini, kita sangat memohonkan dengan hormat yang mulia Bapak Presiden, tentu melalui Pak Kiai, melalui Watimpres, mengumandangkan satu momentum penting sejarah antar bangsa di mana penjajah itu tidak selamanya berakhir dengan jelek, tapi ada sebuah bangsa besar yang strategis. Jepang dengan ulama bisa mendeklarasikan kemerdekaan. Dan saksi sejarah pusat pelatihannya dimulai itu di situ. Yang kedua, tentu silaturahmi umaroh dan ulama se-Indonesia, Bapak. Kami ingin mengundang para ulama Laskar Hizbullah Sabilillah seluruh Indonesia, di mana saja, yang sudah sepuh atau yang generasinya, untuk hadir di tempat tersebut pada saat Bapak Presiden nanti meresmikan. Insya Allah, mohon doanya Pak Kiai. Karena itu tentu ini kerja berat, kerja besar. Bapak-bapak dan rekan-rekan saudara di DKM Al-Mujahidin di kampung ini tidak berdaya, Pak. Tapi Allah hadirkan banyak pihak seperti Pak Mulyaman kok begitu saya cerita kayak nyetrum gitu Pak Kiai. Dulu saya kecil sholat di situ, bapak saya juga dapat, mungkin saya dapat keberkahan juga dari situ katanya Pak Kiai. Di situ juga ada kampung apa saudara kami, Mang Saifullah Fatah, itu rumahnya di depan sebelah masjid situ, Pak. Jadi kita nggak, saya persis di belakang masjid pada dekat kuburan. Jadi kita nggak tahu kenapa. Tapi lalu Saifullah itu di masjid. Karena beliau tidak tinggal di Di masjid kan. Iya Pak. Beliau memang bertugas di Jakarta. Baik, saya hanya menyampaikan sepintas betapa pertemuan ini yang pertama kali sungguh berkah. Pak Kiai berkenan menerima kami beserta Watimpres semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami
kami lanjutkan kepada Pak Kamal beserta staf terkait dengan desain arsitektur dan biaya-biayanya, Pak. Ini hanya laporan saja Pak Kiai, karena insya Allah keberkahan itu kalau Pak Kiai sudah terima biasanya kita ngalir sendiri Pak Kiai. Yang kami rasakan biasanya begitu. Terima kasih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin yang kami muliakan, Bapak-bapak sesepuh dari DKM, Bapak-bapak dari One Team Press, Pak Munawar Fuad yang saya muliakan, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kami bisa datang hari ini sudah ada sekitar 2 bulan yang lalu. Bapak Munawar menemui saya dan meminta untuk merancang sebuah monumen yang berbentuk masjid di masjid yang sudah ada sekarang di Cibarusah. Barangkali kita mulai dengan ini. Baik, ini masjidnya yang existing sekarang kondisinya seperti itu, persis di pinggir jalan dari Bekasi ke arah Cibarusah. Cibarusah itu sebuah sumur yang dibuat oleh Pangeran Senapati, keturunan dari Pangeran Jayakarta, dan itu artinya Cibarusah itu cai barusah. Kalau kita mau wudhu ya memakai air itu. Jadi Barusah itu baru itu C-nya cai baru sah, baru sah. kalau belum udah di situ Belum sah. oh Jadi ya kita juga. Kemudian ini proses pembangunan yang tadi disampaikan, deklarasinya nanti hari Jumat, kemudian 15 November bertepatan dengan 1 Muharram, itu maksudnya Pak, 1 Muharram, hari pahlawan ya. Kemudian peringatan Gelora Perjuangan Laskar Hizbullah Sabilillah 28 Februari ya, ini hari-hanya. Kemudian pembangunan dimulai dari November 2012, bentuk pertama pada tanggal 15. Kemudian nanti diharapkan bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Ya, kalau bagus kita bisa melaksanakan itu. Saking itu. Berapa tingkat itu? Nanti di 3 Pak. 3 ya. Jadi ada ininya. Silakan saya coba. Ya, ini sudah selesai ya. Kami bisa lanjutkan nanti dengan desainnya. Yang mana prosesnya? Bagaimana caranya? Di belakang sini. Tadi lah.